Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wal qail aidan al-Qur'anu ma'lubatullah wal qail aidan al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita yakni pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Adapun surah yang kita akan baca adalah surah Asy-Syarah atau juga biasa disebut dengan Alam Nashrah. Ya. Surah Alam Nashrah pertama disepakati ulama sebagai salah satu surah Makkiyah atau surah yang digolongkan sebagai surah Makkiyah. Selain itu juga para ulama kita juga sepakat bahwa surah Alam Nashrah terdiri dari 8 ayat. Ya, insyaallah ayatnya kita sudah baca, bahkan kita sudah hafal, dan mudah-mudahan nanti penjelasannya bisa menambah pemahaman kita terhadap makna dan kandungan daripada ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah memulai dengan mengatakan Alam nashrah laka sadrak. Ya. Kalau diterjemahkan secara sederhana maknanya adalah tidakkah kami telah melapangkan atau membukakan untukmu hatimu wahai Muhammad. Ya. Jadi Allah itu telah membukakan hati Nabi. Dan memang orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, dadanya oleh Allah, dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Seperti di dalam Al-Quran ada ayat yang disebutkan, ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diinginkan oleh Allah diberi petunjuk, ya, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan, membukakan dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Ya. Jadi ini yang ditegaskan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga yang mengatakan
Alam nashrah laka sadraka ay alam nulayyina qalbaka. Ya, seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Tidakkah kami telah melembutkan hatimu wahai Muhammad? Jadi memang Nabi itu ya sangat lembut hatinya. Ya. Dan kalau kita baca sejarahnya, syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu lembutnya ya hati Nabi. Kelembutan itu telah dibuktikan oleh Nabi tidak hanya kepada keluarganya, tidak hanya kepada sahabat-sahabatnya, tetapi juga termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya yang kebetulan tidak mengikuti ajaran Nabi, tetapi mereka itu siap bekerja sama dengan orang-orang Islam. Ya, jadi sangat lembut sekali. Nabi bukan sosok pribadi yang pendendam. Sekalipun Nabi itu sangat tahu bahwa orang ini pernah menyakiti saya, orang ini pernah mengintimidasi saya dan sahabat-sahabat saya. Ketika Nabi diberi kekuatan, ya justru Nabi tidak menggunakan kekuatan itu untuk balas dendam. Itu terbukti ketika Nabi SAW, misalnya ketika pembebasan kota Makkah, ya, betapa Nabi SAW itu disakiti, diusir dari Mekah, sampai-sampai dia harus meninggalkan kota Mekah, dia harus hijrah ke Madinah. Tapi pada waktu yang sama, ketika Allah memberikan kesempatan kembali untuk membebaskan kota Mekah, Nabi ternyata tidak membebaskan kota Mekah dengan dendam. Ya, dia hanya kembali untuk ziarah ke Baitullah, dan orang-orang yang pernah memusuhinya ya tidak diapa-apakan. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya dia akan aman. Ya, yang tidak punya rumah di sekitar situ, di sekitar Ka'bah, Nabi mengatakan izhabu fa antumut tulaqa. Ya, pergilah kamu sekalian, karena kamu semuanya bebas, tidak ada masalah. Itulah sosok Nabi. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Salah satu maknanya adalah, tidakkah kami telah membuat hatimu itu wahai Muhammad menjadi lembut? Ya. Ada juga penafsiran yang mengatakan alam nashrah laka sadrak, ya, ay muli'a hukman wa ilman. Ya, artinya Allah itu telah memberikan, memfasilitasi Nabi dengan berbagai macam sifat kebajikan dan kebijakan. Di samping juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti Nabi itu karena ummiyan, Nabi adalah
seorang yang tidak bisa menulis, ya, dia juga tidak bisa membaca. Tetapi bukan berarti Nabi itu bukan orang cerdas. Nabi itu adalah cerdas, ya, tapi dia ummi, ya, dia tidak bisa membaca. Ya, ketika Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi pertama kali, ya, menyampaikan wahyu, disuruh membaca Iqra, apa kata Nabi? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, 3 kali. Tapi itu tadi, ya, Allah membukakan hati Nabi, menginstallkan ceritanya ilmu, ya, tentu langsung pada saat itu Nabi bisa membaca ayat-ayat yang diturunkan pertama kali. Ya, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Langsung bisa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal, ya, begitu. Tentu ada hikmahnya. Ya, biasa ada yang bertanya, loh kok bisa Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Itu ada hikmahnya. Paling tidak kata ulama, kenapa Nabi itu tidak bisa menulis? Hikmahnya paling tidak kata ulama adalah kalau Nabi itu pintar menulis, maka dikhawatirkan nanti di situ ada tuhmah, ada tuduhan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya Nabi yang tulis. Pak macam ini meruki, tapi Indonesia meruki, pasti maka tahu pasti ceniali nasabah irisnya maka Indonesia meruki. Tapi kau maka dia macam meruki maka dia matu tai alena tomi moki ro de mina pitangi waktu noki noki subui, itu kan, itu salah satu hikmahnya, ya. Jadi alam nasrah laka sadrak, ya. Lalu kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, ya, wa wada'na anka dzikrak, wa wada'na anka wizrak. Kalau kita merujuk ke makna terjemahannya, di sana kita temukan wa wada'na anka wizrak, artinya kami menanggalkan, menurunkan beban-beban wahai Muhammad. Ya, wizr itu termasuk salah satu maknanya adalah beban. Ya. Jadi artinya adalah Allah ingin memberikan isyarat penjelasan kepada Nabi bahwa beban-bebanmu itu wahai Muhammad sudah dihilangkan, dihapuskan oleh Allah dari atas pundakmu. Karena ada yang menerjemahkan di sini bahwa yang dimaksud dengan wa wada'na anka wizrak itu berupa kesalahan-kesalahan dalam tanda petik yang pernah dilakukan oleh Nabi, ya, sebelum beliau itu diangkat dan dilantik menjadi nabi dan rasul. Ya, di sini disebutkan ay wada'na anka ma kunta fihi min amril jahiliyah. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, kelakuan, ya, orang-orang jahiliyah dalam dirimu, kata Allah, kami semua sudah hapuskan, kami semua sudah tanggalkan, letakkan, hilangkan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya.
li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min madhahibi qaumihi. Ya, seperti guru kita di sini mengatakan, ya, karena Nabi pun juga memang sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul, ya, artinya dia juga sangat kental, ya, interaksinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarga besar. Ya, sekalipun pada waktu yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya kalau kita merujuk ke sirahnya, ya, beliau adalah manusia yang memang sejak awal dikenal sebagai manusia yang jujur, manusia yang berkarakter, manusia yang menghargai, memuliakan, ya, yang lebih tua, ya, begitu. Ya, seperti yang disebutkan di sini oleh Imam Qatadah dengan Imam Ad-Dhahhak. Apa kata beliau? Kanat lin nabiyyi dzunubun asqalathu faghafaraha Allah lah. Jadi Nabi itu punya kekeliruan, kehilapan, kesalahan yang membuat Nabi itu menjadi terbebani. Itu yang dihapuskan oleh Allah, ya, sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi beban-beban yang dibawa ketika belum jadi Nabi dan Rasul, nah, itu yang dihilangkan semua oleh Allah. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sejarahnya, kenapa Nabi ketika pertama kali misalnya mau dilantik jadi Nabi dan Rasul, ada 2 malaikat yang datang kepada Nabi, kan? Apa tujuan malaikat itu datang kepada Nabi? Itu kan diceritakan malaikat itu membelah dadanya Nabi lalu kemudian mencuci hatinya. Itu yang dimaksud. Ya, kenapa hatinya dicuci? Karena ya hati itulah yang bermasalah. Ya, kalau itu yang kotor, nah, itulah yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kan? Makanya kan ada ayat Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kemudian, ya, yang namanya harta, yang namanya anak, cucu, keturunan itu tidak manfaat lagi. Yang manfaat itu adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya itu bersih. Jadi memang itu hati yang menjadi pokok, dan itulah yang dibersihkan oleh malaikat ketika dibelah dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang menjadi penegasan bahwa Allah itu wa wada'na anka wisrak. Ya. Lalu kemudian allazi anqadha dhahrak ay asqalahu, yang membuat itu punggungmu itu merasa terbebani dengan sesuatu yang berat. Ya. Angkada, ya, angkada itu kalau di dalam bahasa Arab ahlul lugha yaqulu anqada al-jamalu dhahran naqah idza sami'ta lahu sariran min shiddatil hamli. Ya, bukan anqada al-himlu dhahran naqah. Jadi angkada itu artinya adalah membuat punggung onta itu berbunyi disebabkan karena ada sesuatu di punggungnya yang berat. Ya, ya kan? Kan yeruriolo arae pada matui di makukue, pada nyerengi pakai mateke, ya kan? Ya,
jadi ko ipake mateke irunya rengi mata ana ikasih leka na munioni itu kok jumpa ya. Nah, itu namanya anqadah. Ya. Jadi menyebabkan berbunyi disebabkan karena adanya muatan yang begitu berat. Ya, kolo-kolo. Ya. Dina pada utoi itu suatu tak bali. Nako utoi matana dia tu namoni tapi ko maringa dia. Magali papo. Ya. Itu. Wada'na anka wizraka alladhi ankada dhahraka. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya, jadi al-wizru itu al-himlus tsaqil, muatan yang begitu berat. Ya, kalau tadi ada yang menafsirkan al-wizru itu adalah beban, ada juga yang menafsirkan sebagai beban secara ma'nawi seperti kesalahan, kehilapan dan dosa. Ya. Ada juga mengatakan wizr itu artinya adalah al-khata' wa sah, ya, sudah benar. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikraka. Ya, dan kami pun juga telah mengangkat namamu. Ya, ulama menafsirkan ayat ini bahwa Allah itu mengagungkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kemuliaan yang paling tinggi yang didapatkan oleh Nabi dari Allah adalah ketika nama Allah disebut, nama Nabi pun juga itu disebut. Dan itulah wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad untuk ketika kita salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau tasyahud, ya. Ya kan? Kalau kita azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, begitulah. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain di mana Nabi itu begitu mulianya dan dimuliakan oleh Allah sehingga namanya, ya, bahkan di sini ada yang menyebutkan, ya, rafa'na dzikraka indal malaikati fis sama'. Jadi Nabi itu diagungkan, diangkat namanya oleh Allah termasuk di atas langit sana. Ya, di di kalangan para malaikat. Jadi artinya adalah bahwa Nabi itu adalah termasuk selebriti langit. Tidak ada satupun malaikat yang jumlahnya sekian banyak yang tidak tahu tentang Nabi, karena memang Allah telah mengangkat nama itu. Ya, wa fil ardi indal mu'minin, begitu juga Allah mengangkat nama Nabi di bumi ini, terutama bagi umatnya yang beriman. Bisa dibayangkan? Ya, kalau sekarang ini penduduk bumi sudah hampir kurang lebih 7 miliar sekian. Dari 7 miliar itu hampir 2 miliar itu adalah orang-orang Islam. Yakin dan percaya 2 miliar itu pasti tahu siapa Rasulullah Muhammad. Selebihnya juga ya masih banyak yang yang selain daripada 2 miliar itu juga pasti. Ya, saya kira ini penjelasan singkat, ya, termasuk wa narfa'u fil akhirati dzikraka bima nutika minal maqamil mahmud wa karamid darajat. Juga nanti di akhirat pasti Nabi juga akan diangkat derajatnya oleh Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini 4 ayat ini sebagai pengantar, dan insyaallah kita masih ada waktu.
Nanti 4 ayat terakhir kita akan lanjutkan pada pengajian kita berikutnya, insyaallah Rabbul Alamin. Ya, siapa tahu ada yang ingin berkomentar seperti biasa, kita kasih kesempatan. Ibu-ibu yang di belakang, siapa tahu ada yang mau komentar. Kasihan Pak Ibu. Yang saya pernah proses di ayat ketiga ada si apa yang kesalahan dulu itu kalau membaca apa dulu sekarang perubahan ini kesempatan dengan dari mereka masih bisa diversikan kalau tidak dulu bacanya antara sohar. Sekarang kalau mengatakan antara sohar yang kita kan tahu kalau kita beda apa itu beda nanti ya beda nanti gimana sekarang maksudnya diselamatkan dalam keadaan seperti ini misalnya proses tapi apanya kita ada yang baca yang lain dulu kan orang baca karena sholat yang bisa seperti itu sekarang kan orang baca karena sholat dan takrak itu yang sekarang orang baca kita kan tahu maksudnya beda arti, ada yang beda arti, beda penunjukan beda arti. Bagaimana mencari seperti itu? Itu yang misalnya. Maksudnya allazi anqadha zahraka. Bukan angkara sholat, tapi misalnya sholat itu sholat. Sekarang kalau kita imam itu membaca angkara sholat itu sering kebiasaan. Dan memang biasanya di mana letak perbedaannya? Kita kan maksudnya tahu kalau beda penyebutan ya. Yang benar anqadha doa itu ya. Walaupun tulisan doa bukan doa. Tapi sekarang masih ada angkasa masih ada. Kalau angkasa itu berarti mengurangi. Ya. Angkaba. Kan memang biasanya bisa dikasih seperti itu maksudnya bacanya kemudian bisa dikasih. Tapi nanti saya carikan, siapa tahu memang ada qiraat yang begitu. Ya. Ada qiraat, maksudnya itu kan kalau yang kita baca itu anqadha zahrak kalau kita berhenti kan. Yang bermasalah angkasa, ada yang membaca angkasa ya soal angkasa seperti yang setahu saya angkasa tidak ada yang baca soal di situ. Memang ada qiraat seperti misalnya misalnya contoh kalau di ayat yang lain kan banyak
Misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dia nama lampik mana? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau Maliki Yaumiddin umumnya yang biasa kita baca itu kiraannya Hafs dari Asim. Kalau Maliki itu termasuk kiraannya Warsh. Ya, dan itu dua-duanya benar. Tapi ya Allah harus bukan minal zalimin, minal zalimin. Ya, kalau zalimin tidak ada artinya. Nah, cuma memang kalau di Arab itu ada yang disebut dengan lahjah. Lahjah itu dialektika, ya, dialek atau ya dialek. Misalnya orang Arab Mesir, ya kalau dia mengatakan ja'a itu biasa jin itu dibaca gha, tapi itu dialek lokal. Jadi ga sama dengan orang-orang Yaman. Ya, itu kalau qaf, qala itu dia qala. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah. Ya, memang itu dialek pengucapan begitu. Ya, memang itu warid, artinya biasa begitu. Tapi ketika mereka membaca mushaf Al-Qur'anul Karim, ya harus dibaca sesuai dengan itunya, tulisannya. Tapi kalau dia misalnya komunikasi atau dia memberi pengajian, ya kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, ya padahal qala itu tapi dia baca qaf itu dengan gha. Ya, padahal kalau dia qala itu lain lagi artinya. Seandainya yang dimaksud betul gha itu adalah gha betul, itu gha. Ya, itu beda sekali artinya. Tapi itu dari sisi pengucapan. Sama dengan orang Mesir, ya kalau dia mengatakan ja'a, dia mengatakan ga'a, ya, atau gai, ja. Ya. Tapi membaca Al-Quran tidak. Kalaupun ada perbedaan itu biasa dari sisi qiraat. Jadi kita ada namanya qiraat sab'ah, bacaan 7 macam, ada qiraat asyara 10, dan selebihnya disebut dengan qiraat syadzah. Ya. Dan itu ya banyak yang seperti itu. Tapi pada umumnya kita ketika membaca Al-Quran, umumnya kita di Indonesia, ya kita membaca dengan qiraatnya Hafs. Ya, riwayat Hafs dari Asim. Ya, itu yang masyhur. Tapi ada juga yakzibun, ya itu kadang dibaca yukadzibun misalnya kan. Ya, saya kira itu. Tapi kalau kita anqadha, ya tidak boleh dibaca yang seperti angkasa. Ya angkasa. Kalaupun angkasa itu juga ada artinya mengurangi. Kalau soal, kalau tadi ini angkata ini artinya apa tadi itu? Yang membebani ya. Ya begitu. Saya kira
Salam. Berangkat dari suatu hadis Rasulullah, kalau saya tidak salah, Allah itu salat berjamaah. Engkau seperti yang contohkan kurang seperti itu mungkin. Kalau saya salah, saya coba hubungkan dengan kondisi COVID yang ada sekarang. Kalau kita berbicara masalah hadis Rasulullah yang saya mungkin titik beratkan pada rapatnya kisah ya, dengan situasi kondisi COVID yang ada sekarang. Pertanyaan sederhananya Moses, apakah pernah ada dalam sejarah satu usul yang bersifat keduniaan sehingga salat itu bisa ditegakkan safnya maksud saya Ustaz. Karena sepanjang yang saya ketahui dalam keadaan perang sekalipun saat itu tidak pernah safnya itu ditegakkan dalam sejarah ya. Saya tidak tahu sekarang karena banyak ulama yang berselisih tentang mengenai hal ini dengan titik berat bahwa kurang apalagi pengetahuan orang-orang di Mekah, ulama di Mekah itu sampai saat itu pun di Mekah itu jadi terlengkap ya. Itu yang pertama. Karena kalau berdasarkan COVID ya, saya juga tidak beralasan bahwa COVID itu adalah musuh yang sifatnya darurat. Kenapa? Karena kalau hanya masker, hanya social distance, kemudian cuci tangan, itu adalah mungkin ikhtiar kita untuk menjaga agar COVID ini tidak terjangkit. Kalau menurut saya secara pribadi, lebih cenderung daya imun kita yang harus kita kendalikan. Kenapa? Karena virus ini menyerang kekebalan tubuh seseorang, imunitas makanan kita banyak muncul ya, tidak ada masker orang itu tetap hidup. Dokter kalau untuk tahu masalah masker, cuci tangan, social distance, mungkin tidak akan mati gitu ya. Itu pendapat saya bahwa ini saya terus kalau mungkin teknik. Cuma yang titik berat saya adalah besar. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa dia salah dengan sahabat, kalau saya tidak salah, ada satu riwayat dia berkomentar bahwa saya melihat tuh di antara saf yang dibuat itu ada domba setan yang bersama di antara saf itu sendiri gitu. Nah, saya mohon mungkin klarifikasi mungkin dari Pak Ustaz, bagaimana sih sebenarnya persoalan sehingga masuk dalam sisi pendapat yang terlalu lama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya jelaskan, ya betul kalau hadis itu disebutkan Nabi itu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti engkau melihat saya salat. Yang pertama, cara salat Nabi itu ya selama hidupnya itu tidak satu model ya, tidak satu model ya. Saya kasih contoh tidak satu model. Misalnya Nabi itu ketika salat subuh kadang dia kunut, kadang juga tidak kunut. Itu yang saya maksud ya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian sallu kama ra'aitumuni usalli itu adalah fokus sebenarnya pada tata cara salat itu berkenaan dengan rukun dan syarat-syaratnya ya. Sehingga kemudian inilah yang dijelaskan oleh ulama bahwa salat itu ketika rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi,
maka itu tidak sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usalli, alias tidak menghasilkan apa-apa, ya, tidak sah salatnya. Nah, itulah juga yang kemudian ulama itu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Misalnya juga ketika saya bertanya, ya, apakah Nabi itu pernah makan bangkai? Apakah Nabi pernah makan bangkai? Setahu saya sampai hari ini Nabi tidak pernah makan bangkai. Tapi apakah bangkai itu bisa dimakan? Bisa. Ketika apa? Nah, kondisi darurat. Nah, itu dia. Nah, inilah yang kemudian kita kaitkan, ya. Misalnya kita kaitkan secara real, ya. Tapi itu kan dalam kondisi stabil. Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Apa yang disebut dengan azimah? Azimah artinya adalah melaksanakan ibadah itu apa adanya. Ya. Tapi rukhsah melaksanakan ibadah itu, ya, tidak pada biasanya karena sesuatu hal. Itu namanya rukhsah. Ya. Dan Nabi sendiri ketika diberikan keringanan oleh Allah, ya, maka pasti dia lebih memilih keringanan itu ketimbang melaksanakan ibadah pada apa adanya, gitu. Dia lebih fokus pada rukhsah itu. Nah, inilah yang kemudian kenapa ulama-ulama kita itu misalnya dengan adanya Covid ini, ya, ada yang salatnya modelnya seperti ini. Taruhlah misalnya di masjid kita ini ada kan, di Mekah sendiri orang itu ada jarak, ya, ada distancingnya. Di Madinah juga begitu, ada distancing. Ya, karena itu memahami dari situnya. Dan itu tidak berarti bahwa itu sudah menyalahi hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena orang yang salah itu tetap terpenuhi rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun itu lebih mengarah kepada persoalan tata cara saja, ya kan? Ya, kenapa harus rapat? Ulama memaknai rapatnya itu adalah demi kesempurnaan. Pada waktu yang sama itu kalau dalam kondisi normal. Jadi seperti itu. Ya. Dan itu tidak apa, ya, tidak mempengaruhi bahwa salat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak. Itulah kenapa ulama mengatakan Islam itu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu cocok untuk semua waktu dan masa. Ketika dalam kondisi darurat ada inisiatif yang ditetapkan, ya. Ketika kondisi stabil, ya, kita tidak mau yang rukhsah, tapi menjalankan apa adanya. Ya, jadi kalau seandainya nanti ketika dinyatakan tidak ada lagi dikhawatirkan COVID dan segala macam, mau tidak mau salat kita selama ini yang sedikit agak renggang, ya, harus kembali seperti semula, harus rapat karena tidak ada hajat, ya, tidak ada keperluan di sini. Kata ulama itu mengatakan al-hajatu tanzilu manzilatan darurat. Hajat itu terkadang posisinya sebagai posisi darurat. Ya, artinya mau tidak mau harus dilakukan karena di situ ada keperluan. Ya, itu yang saya pahami dari pertanyaan yang berapa pertanyaan tadi? Dua ya, satu aja mungkin. Ya,
Iya. Jadi artinya begini. Ketika kita salat dalam keadaan rapat, itu kan ada petunjuk ya. Petunjuk dari hukum agama. Pada waktu yang sama ketika kita salat dalam keadaan renggang, itu juga adalah petunjuk agama. Jadi dua-duanya adalah petunjuk, cuma kondisinya yang berbeda sehingga kemudian gayanya itu yang berbeda. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi illah. Jadi kata ulama itu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada illatnya. Kenapa Anda begini? Ya, karena illatnya begini. Kenapa dihukumi begini? Karena begini ya. Itu maksudnya. Nah, dan itu hadis jelas adalah hadis yang sahih. Cuma sekali lagi ulama itu mencoba menjelaskan sedetail mungkin ya hadis-hadis Nabi, termasuk sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena di dalam salat itu ada rukun yang kita lakukan, ada hay'ah, ya, ada hay'ah. Ya, hay'ah itu artinya model saja, gaya saja. Saya kasih contoh. Rukun adalah takbir. Tidak sah salatnya dan disepakati kalau ada orang salat tidak takbir. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang ketika dia takbir tidak angkat tangan tidak sah salatnya? Nah, itu hayya namanya. Jadi jangan keheran Allahu Akbar, dia sama sekali tidak angkat tangan. Ya, karena itu hayya. Itu hayya. Ada orang itu Allahu Akbar gini saja. Tidak begini, itu hayya semua yang begini, tidak mempengaruhi. Ya, karena itu memang dicontohkan. Ya, ada irsal begini, ada yang begini. Yang salah kalau ada sesuatu yang dimunculkan model baru. Siapa tahu nanti ada ya, Allahu Akbar dia begini kan. Ya, nah itu yang ya. Makanya ulama ushul fikih itu mengatakan hal yajuzu ihdatsu qaulin tsalitsin idza ikhtalafa ulama ala qaulain fi mas'alatin min al-masail. Bolehkah seseorang itu idza ajma'a al-ulama ala qaulaini, ya, bolehkah ihdatsu qaulin tsalis? Apakah boleh misalnya generasi berikutnya melakukan atau melahirkan pendapat baru sementara pendapat yang sudah ada sebelumnya sudah disepakati? Itu ulama mengatakan tidak boleh. Jadi itu saja. Ya, kalau pendapatnya dua diperselisihkan, itu saja dua. Ya, itu saja yang dua. Gitu. Tidak, karena itu ijma' misalnya kalau dia masuk dalam kategori ijma'. Ya. Saya kira itu komentarnya. Tapi sekali lagi ya kita berharap mudah-mudahan Covid ini secepatnya bisa diangkat. Termasuk kita pakai masker. Ya. Itu kan juga ada hadis yang Nabi mengatakan jikalau di antara kalian ada yang salat jangan menutupi mulutnya kan. Idza shalla ahadukum fala yubatti fahu. Ya, itu Nabi. Bagaimana orang yang talassum? Talassum itu adalah apa istilahnya itu? Ya, mengapa? Dia mengantuk. Ya, menguap, ya kan? Ya, itu tetap disunahkan menutupi itu sekalipun kita dalam keadaan salat. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi Covid, nah itu lagi rukhsah namanya. Ya, rukhsah namanya. Ya. Itu naga kapan? Allahu a'lamu bisawab. Ya, kita bersyukur kata ulama ya
hukum agama itu marina. Apa artinya marina? Marina itu artinya sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel, selalu bisa mengkondisikan diri. Jadi perlu dibedakan, hukum Islam itu bukan kita yang mesti memaksa mengkondisikan, tapi hukum Islam sendiri itu yang mengkondisikan dirinya. Pak beda tuh ini kondisikan, karena itu ranah-ranah memaksa, ya kan? Tapi hukum Islam itu marina, fleksibel, karena dia bisa mengkondisikan dirinya di mana dia berada. Istilahnya dia bisa beradaptasi. Ya, saya kira itu Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.